Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat
Tau tuaku kam matumpa serbatangku nikah hadir. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan kepada kita semuanya berbagai macam limpahan nikmat yang tidak satupun di antara kita bisa menghitung nikmat tersebut. Mulai daripada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang kalau kita gunakan semua nikmat ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka mustahil semua nikmat ini kita bisa membayar dengan apa yang kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah yang Allah katakan dan ingatkan kepada kita semuanya, kepada umat manusia yang sering lupa daratan, kepada manusia yang sering lalai, yang sering mengabaikan tanggung jawab dan perintah-perintah Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka sungguh nikmat tersebut kalian tidak mampu menghitungnya. Maka coba kita lihat zaman rahmatullah, nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat berjalan, nikmat bisa merasakan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan dan menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Maka ini adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar, yang banyak kita abaikan, yang banyak kita lupa bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada manusia, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Bahkan Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dari mana bentuk apa saja nikmat Allah yang kalian dustakan wahai manusia. Dan Allah ulangi ayatnya ini sebanyak 31 kali. Dalam surah Ar-Rahman Allah mengulangi ayatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dari sisi mana saja, dari mana arah saja nikmat Allah yang kita akan dustakan. Maka sungguh nikmat tersebut jangan rahmat Allah kita akui. Semua nikmat ini adalah merupakan nikmat pemberian dari Allah yang tidak akan mungkin kita balas sampai kita mati. Ini nikmat yang berkaitan dengan dunia. Belum lagi nikmat yang berkaitan dengan ibadah. Setelah berlalunya bulan Ramadan, yang Allah datangkan bulan Ramadan untuk melipat gandakan pahala kita, yang Allah datangkan bulan Ramadan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, Allah datangkan bulan Syawal, di mana Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadana thumma atba sitta min Syawal kana kasiyami dahar. Siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, selama bulan Ramadan 29 hari lamanya, kemudian dia mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti apa jamaah rahmatullah? Nabi SAW mengatakan, seolah-olah yang berpuasa dengan puasa seperti ini, mereka berpuasa selama pahalanya setahun full. Coba lihat jamaah rahmatullah, apakah setelah berlalu bulan Syawal, berlalu anugerah dan kebesaran Allah? Ternyata tidak. Setelah berlalunya bulan Syawal, ada bulan-bulan haji, di mana bulan haji ini adalah tidak kalah hebat pahalanya dibandingkan di bulan Ramadan. Di mana orang yang beramal di bulan haji tidak kalah hebat pahalanya orang yang beramal di bulan Ramadan, dan tidak kalah hebat di orang yang beramal di bulan Syawal. Saking agungnya bulan haji, Allah bersumpah dengan bulan haji, terutama pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Allah katakan dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan 10 bilangan itu. Kata para ulama, 10 bilangan itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr tiada lain di antara bukan, dia adalah merupakan 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai-sampai kata para ulama berselisih pendapat, yang mana lebih agung, 10 terakhir di bulan Ramadan atau 10 pertama di bulan Dzulhijjah yang amalannya lebih agung, yang pahalanya lebih hebat, yang pahalanya lebih dahsyat. Maka para ulama mengambil posisi
pertengahan dalam perkara ini. Kata para ulama, adapun 10 terakhir Ramadan itu adalah merupakan malam-malamnya. Karena kenapa? 10 terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kemudian adapun 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka dia utamanya, kemuliaannya, keagungannya ada pada siang-siang harinya. Sebab kenapa diantaranya? Karena pada tanggal 9 Dzulhijjah ada disebut dengan Yaumul Arafah. Di mana Yaumul Arafah? Kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan manusia dari api neraka kecuali Yaumul Arafah. Maka Nabi SAW mengatakan, khairu doa Yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah pada tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan Yaumul Arafah, ketika manusia sementara wukuf di Arafah. Bahkan pada tanggal 9 ini, ketika kaum muslimin yang berada di Mekah sementara wukuf di Arafah, Allah bagi anugerahnya, Allah bagi karunia-Nya dengan apa? Yang tidak berhaji diperintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana puasa satu hari ini adalah tidak kalah hebat daripada puasa Ramadan. Di mana berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tidak kalah hebat daripada berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal. Karena Nabi SAW mengatakan, saya mengharap di sisi Allah berpuasa pada tanggal 9 Yaumul Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu menghapuskan dosa setahun yang lalu maupun dosa setahun yang akan datang. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Dzulhijjah. Maka amalan apa zaman rahmat Allah yang perlu kita persiapkan untuk menyambut hari-hari yang agung? Dan sebentar lagi kita akan memasukinya. Yang pertama tentunya berhaji. Allah katakan di dalam ayatnya, begitu pula Nabi SAW dalam hadisnya, Allah katakan kepada orang beriman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wahai manusia, sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah. Jangan kau tunda-tunda berhaji. Jangan bermalas-malasan berhaji. Kau mampu membeli rumah, kau tidak mampu berhaji. Kau mampu membeli mobil tetapi tidak mampu berhaji. Inilah sebagian manusia, Pak. Sebagian di zaman kita sekarang ini tidak mengetahui yang mana perkara wajib, perkara pokok yang harus dijalankan dari perkara amalan yang biasa-biasa saja. Kita harus ketahui Bapak Ibu, zaman rahmatullah Jalla Jalaluhu, bahwasanya tidak wajib punya rumah, tidak harus punya rumah. Banyak orang kontrak sana, kontrak sini, hidup juga bersama dengan istri dan anaknya. Tidak wajib punya mobil. Masih ada kendaraan yang lainnya. Yang wajib adalah berhaji. Tidak ada kesempurnaan bagi orang yang bermalas-malasan beribadah haji, padahal dia mampu. Allah katakan dalam ayat yang lainnya, Al-Hajju Asyurun Ma'lumat. Sesungguhnya haji adalah merupakan hari-hari yang diketahui. Dan juga Nabi SAW telah menyebutkan di dalam kitab, Al-Hajju Marrah, fama zada fahuwa tatawwu'. Sesungguhnya kewajiban seseorang untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya sekali dalam seumur hidupnya. Adapun kalau dia berhaji berkali-kali, maka itu tergolong dengan sunnah. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada hambanya, "Inna 'abdan, di antara hambaku, sahhatu lahu jisma, wa satu alaihi ma'isyah." Sesungguhnya ada di antara hambaku, aku telah sehatkan tubuh-tubuhnya dan aku telah lapangkan rezekinya. Berlalu 5 tahun dan mereka tidak pernah mendatangiku untuk melaksanakan ibadah haji. Sempurnakan zaman rahmatullah. Jangan ditunda untuk melaksanakan ibadah haji. Mumpung masih hidup. Rugi seorang hamba meninggal dalam keadaan belum berhaji. Rugi ke seorang hamba, mereka kemudian memiliki harta yang banyak, memiliki investasi yang sangat banyak, memiliki rumah yang mewah, memiliki kendaraan yang mewah, namun mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dan ketahuilah Bapak, zaman rahmatullah, sesungguhnya ibadah haji bukan miliknya orang kaya.
Karena betapa banyak kita saksikan orang kaya tidak berhaji. Ketika ditanya kenapa belum berhaji, belum saatnya. Allah Akbar. Ketika ditanya kenapa belum haji, masih banyak pekerjaan Ustaz. Ketika ditanya berhaji, masih ini, masih itu ya Ustaz. Banyak sekali alasan yang bukan alasan syar'i. Allahu Akbar. Padahal Nabi SAW katakan, sesungguhnya jihadnya para wanita, jihadnya orang-orang lemah, jihadnya orang tua adalah mereka berhaji. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Al-hajju mabrur, laysa lahul jaza illa al-jannah. Sesungguhnya haji mabrur, tidak ada balasannya kecuali Allah akan memberikannya surga. Tidakkah kita malu melihat saudara-saudara kita, Pak? Ada saudara-saudara kita, pekerjaannya hanya juru parkir. Namun tahun ini mereka bisa melaksanakan ibadah haji bersama dengan istrinya. Ketika ditanya kenapa bisa berhaji, apa dia katakan? Saya Ustaz bisa berhaji karena saya menabung bertahun-tahun. Ada di antara saudara kita yang tempat tinggalnya bersama dengan kambing, tidur bersama dengan kambing, makan bersama dengan kambing. Tahun ini mereka melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena mereka ada usaha. Karena mereka ada niat. Karena mereka ingin berhaji. Berhaji sebelum meninggal. Makanya kita katakan tadi, haji bukan miliknya orang kaya. Kenapa kita belum berhaji? Karena mungkin tidak ada niat. Belum ada niat. Niat saja belum ada dalam diri kita. Menunjukkan betapa lemahnya kita. Betapa tidak berkualitasnya keimanan kita. Karena kebaikan ini belum ada niat. Belum kita niatkan. Allah musta'an. Padahal niat ini sudah harus ada muncul. Ya Allah, saya mau haji. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah. Bukankah Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan berikan jalannya. Persoalan haji bukan persoalan orang kaya atau orang miskin zaman rahmatullah. Persoalan haji, kau mau tidak? Ada niatmu tidak? Kau mau berusaha atau tidak? Itu yang Allah lihat dalam diri hambanya. Banyak orang miskin Pak berhaji tahun ini. Banyak orang yang tidak mampu berhaji tahun ini. Kenapa? Allah lihat hati mereka. Ada niat, Allah mudahkan jalannya. Mereka setiap malam berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah hajikan saya. Allah berikan jalannya. Yang susah kalau tidak ada niat memang Pak. Tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak ada doa, tidak ada usaha, Anda tidak akan pernah berhaji walaupun Anda seorang kaya. Apalagi amalan menyongsong hari-hari yang agung, berkurban. Dan kurban ini kadang kalau kita lihat berkurban, Masya Allah, banyak kaum muslimin yang bakhil, yang seke, yang pelik berkurban di jalan Allah. Mereka mampu mengganti HP-nya tiap tahun, HP yang mahal, update, iPhone, Samsung yang mahal. Mereka mampu menukarnya, membelinya. Kendaraan, begitu pula kendaraan, gonta ganti kendaraan mahal. Tetapi hari kurban, Masya Allah, subhanallah. Banyak kita nanti saksikan orang mengantri untuk mendapatkan hewan kurban. Mereka lupa. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, yang paling agung, kecuali mereka yang beramal pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah khususnya. Karena kenapa zaman rahmat Allah? Sebab beramal di bulan-bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat agung. Amalan-amalan yang sangat dicintai Allah. Maka tidaklah kita bertahlil, bertahmid, bertasbih, bersedekah, mengaji, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun sunnah. Nanti pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka semua amalan-amalan kita adalah merupakan amalan-amalan agung. Kemudian ditambah lagi Yaumun Nahar pada tanggal 10, ditambah hari ini adalah merupakan hari yang sangat agung. Kata para ulama, kenapa hari-hari ini penuh dengan keagungan? Karena hampir seluruh rukun Islam itu berkumpul pada hari ini. Karena tidak ada haji kecuali pada bulan Dzulhijjah. Salat, zakat, puasa kita bisa melaksanakannya di hari-hari Dzulhijjah tersebut. Maka keutamaan, kemuliaan, keagungan sampai-sampai Nabi SAW
ketika kau bertanya dengan tanduk hewan kurban yang mungkin kau tidak bisa manfaatkan, ketika kita bertanya dengan bulu-bulu hewan kurban yang kita buang, ketika kita bertanya dengan kuku-kuku hewan kurban yang kita tidak manfaatkan, kata Nabi SAW, sungguh nanti hewan kurban yang kita kurbankan akan datang dengan tanduknya, akan datang dengan bulunya, akan datang dengan kuku-kukunya, memberikan kebaikan bagi orang yang berkurban tersebut. Maka rugi zaman rahmatullah mereka yang melewati hari-hari yang penuh dengan keagungan ini, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, dalam keadaan mereka tidak menyiapkan diri mereka untuk menyongsong hari-hari yang agung. Tatkala kaum muslimin di seluruh dunia berbondong-bondong mendatangi sebuah tempat yang sangat agung untuk mengamalkan sebuah amalan yang agung, kita kemudian berleha-leha, bersantai-santai, maka ini adalah merupakan sebuah kerugian yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat atau wagu kama tompa sarbatang nikah hadir. Menutup khutbah kita yang singkat pada kesempatan yang berbagai ini, menyambut kedatangan hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Kalau kita mungkin menangis melihat saudara-saudara kita, terharu melihat saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji tahun ini 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2024. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah menghajikan kita tahun depan atau 2 tahun ke depannya. Yang jelasnya kita berhaji sebelum meninggal. Karena ini adalah merupakan di antara rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin wa dzakara minhu al-hajj. Di antara rukun Islam yang agung yang mulia adalah melaksanakan ibadah haji. Ini adalah merupakan rangkaian ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Kenapa balasannya surga? Karena ibadah haji ini memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit, memerlukan pengorbanan yang besar, memerlukan pengorbanan yang agung. Oleh karenanya zaman rahmatullah, mari kita menyambut hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, dengan tahlil, tahmid, takbir, memuji kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Karena tidak ada yang patut dibesarkan kecuali Allah. Tidak ada yang patut dimuliakan kecuali Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini kecuali Allah. Takutlah kita dalam keadaan meninggal, dalam keadaan tidak berbekal. Sebab sebaik-baik bekal menuju Allah adalah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian wahai manusia, karena sebaik-baik bekal bukan mobil-mobil kita. Sebaik-baik bekal bukan HP-HP mewah kita. Sebaik-baik bekal bukan banyaknya harta kita yang memiliki. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita. Karena inilah yang akan menemani kita di alam barzakh, dan inilah yang akan memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat insyaallah taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المستضعفين المقتولين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المقتولين المظلومين في فلسطين. اللهم أهلك الكفر والمشركين ودمر أعداءك وأعداء من اليهود والنصارى. اللهم أهلك الكفر والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين من اليهود والنصارى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله على أن يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم إلى صلاتكم. الله أكبر.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.